Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina saru fi nusrati dinihi sayrun hathitha wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum al-ulama warasatul anbiya akrim bihim warithaw wa mawrutha. Amma ba'd. Kajian kita kali ini surat Al-Hasyr ayat 18. Semoga dengan kajian kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan lahir dan batin kita. Allah terima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan semua dosa kita, dan Allah segera angkat, singkirkan, tempatkan di tempatnya virus corona yang melanda bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita lihat surat 59 ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, seperti biasa ada harokat fathah, kemudian diikuti alif, namanya mad tabi'i. Tetapi diikuti, aslinya ini ada hamzah yang hidup, tapi di luar kalimat, maka disebut mad jaiz. Ada tanda benderanya, panjangnya 6 ketuk atau 6 harokat. Ayyuhalladzina, ini ada al-ta'rif, ketemu lam, menjadi al-syamsiyah, haknya tidak dipanjangkan walaupun fathah ketemu alif, tapi langsung ke al-hal. Ya ayyuhal ladzi, ini ada ya mati, sebelumnya ada kasroh, namanya mad tabi'i, panjangnya 2 ketuk. Amanu, ini harokatnya berdiri, aslinya ada alifnya nih, namanya mad badal, penggantinya alif. Nu, aslinya mad tabi'i, tetapi lagi-lagi ada ta bertasydid, maka nu-nya tidak panjang, langsung masuk ke ta. Amanut, nah, taqullah sama dengan kemarin, ada wawu mati ketemu dhamma, aslinya harus mad tabi'i, tetapi di sini ada lam jalalah, lamnya bertasydid, maka langsung masuk ke lam dan dibaca tafkhim tebal. Amanut taqullah, ya. Loh itu mad tabi'i 2 ketuk. Wal tanzur, ada nun mati, nun sukun ketemu dengan dha. Nah, nun sukun ketemu dengan dha itu dibaca ikhfa ma'al gunnah. Wal tanzur, ada ro mati, sebelumnya dhamma, itu dibaca tafkhim tebal. Wal tanzur nafsum, tanwin ketemu mim, ya. Tanwin ketemu mim itu dibaca idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nafsum, ada ma
ada fathah, ketemu alif mati, dibaca mad tabi'i. Ma, 2 ketuk. Qaddamat, ada dal bertasdid. Qaddamat li ghad. Kalau diwakafkan, maka tidak li ghaddin, tapi dalnya menjadi mati, dibaca qalqalah. Li ghad. Tapi kalau mau dilanjutkan boleh. Di sini ada wakaf jim. Jim itu artinya jaiz, boleh diteruskan, boleh juga berhenti. Qaddamat li ghadiw, boleh. Atau qaddamat li ghad. Wattaqullah, sama dengan di atas. Ada nun bertasydid, ini namanya gunnah. Gunnah, dengung, udara lewat hidung, mulutnya ditutup, udaranya dibiarkan bebas lewat hidung selama di atas 2 ketuk, boleh 3, boleh 4. Innallaha, dalam jalalah ya. Khobi, ada kasroh, ketemu ya, mad tabi'i. Khobi, 2 ketuk. Rum, ada tanwin, ketemu ba, ya, tanwin ketemu ba, dibaca iklab. Khobirum bima, ini dibantu oleh huruf mim ya, untuk menunjukkan bahwa tidak dibaca run tetapi rum. Khobirum bima, ada fathah, setelah itu ada alif mati, namanya mad tabi'i, dipanjangkan 2 ketuk. Bima malun, ada wawu mati, sebelumnya ada dhammah, namanya mad tabi'i, tetapi dilanjutkan, diikuti dengan nun yang terpaksa harus sukun atau mati karena waqaf, namanya mad arid lis sukun. Innallaha khabirum bima pakai ain, ta'malun. Nah, demikian bacaan surat Al-Hasyr ayat 18. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada surat 59 ayat 18, surat Al-Hasyr ayat 18, Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, termasuk yang sedang menunaikan ibadah siyam Ramadan, agar senantiasa bertakwa, agar senantiasa waspada, agar senantiasa berhati-hati dengan tingkah pola kita, agar kita waspada terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, atau apa yang sedang kita perbuat. Karena yang telah kita perbuat, yang sedang kita perbuat, akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Karena hari esok akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Yang menarik ikhwafillah rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita agar kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat, mengawalinya dengan ittaqullah dan menutupnya dengan ittaqullah. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Artinya betapa pentingnya kita berhati-hati, betapa pentingnya kita waspada terhadap apa yang telah kita perbuat atau apa yang sedang dan akan kita perbuat. Lalu, bagaimana dengan kita yang terlanjur berbuat salah, yang telah terlanjur berbuat maksiat? Bagaimana dengan masa depannya? Kan harus mempertanggungjawabkan. Bukankah nanti akan mendapatkan siksa karena kepenuhan maksiat, karena kebanyakan perbuatan dosa? Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak perlu khawatir. Orang-orang beriman harus betul-betul tahu ada harapan. Harapannya adalah
taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Apa yang telah kita perbuat, kemaksiatan yang telah kita perbuat, bertobatlah kepada Allah. Dan kemudian untuk kedepannya harus lebih baik. Ganti perbuatan maksiat yang telah lalu dengan perbuatan-perbuatan baik kita sekarang. Taubat akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu, dan perbuatan baik kita sekarang dan akan datang akan menggantikan perbuatan maksiat kita yang telah lalu. Itulah harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saya pernah membaca sebuah kisah. Ada 3 buah lilin yang mereka berdialog di keheningan malam, karena mereka lama menyala, hampir saja padam. Lilin yang pertama memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya lilin, nama saya Damai. Saya sedang tercabik-cabik, kata lilin yang bernama Damai. Manusia sudah tidak mampu menjagaku. Manusia udah saling hujat, manusia udah saling fitnah, bahkan manusia udah saling membunuh. Media sosial bukan digunakan untuk kedamaian, tetapi media sosial banyak digunakan oleh mereka untuk mengumbar kebencian. Saya lebih baik mematikan dirilah saja. Karena manusia sudah tidak mampu lagi menjaga saya. Akhirnya, lilin yang bernama Damai lama-kelamaan mati. Muncul lilin yang kedua. Perkenalkan, saya lilin 2. Namanya Iman. Seperti halnya lilin yang pertama, saya merasa saya sudah tidak ada lagi gunanya. Manusia sudah tidak mampu lagi mengenal saya. Manusia ketika punya masalah sudah tidak percaya lagi kepada saya. Mereka lebih percaya kepada klinik. Mereka sudah percaya kepada dukun, tidak percaya lagi kepada saya. Masjid sudah ditinggalkan. Al-Quran hanya dipakai sebagai mas kawin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya disebut-sebut dalam nyanyian. Mereka rajin sholawatan, tapi tidak mau mengamalkan hadis dan sunnah-sunnahnya. Sedih saya. Lalu untuk apa saya hidup terus? Lebih baik saya mati saja. Begitu selesai bicara, lilin yang bernama Iman tertiup angin, akhirnya padam. Lilin yang ketiga. Perkenalkan, saya lilin 3. Nama saya Cinta. Tapi saya sudah tidak lagi mampu untuk menyala terus. Sepertinya saya juga akan padam. Manusia sudah tidak lagi memandang dan menganggap saya berguna. Mereka sudah saling membenci. Mereka meninggalkan cinta. Bahkan mereka membenci kepada orang-orang yang mencintainya. Membenci keluarganya. Ayah membenci anaknya. Suami membenci istrinya. Istri membenci suaminya. Anak membenci orang tuanya. Tetangga membenci tetangganya. Semrawut manusia sekarang sudah meninggalkan saya. Tanpa menunggu lama, lilin yang bernama Cinta juga akhirnya padam. Seorang ibu tiba-tiba masuk ke kamar dan kaget, loh, lilin ini pada kemana? Kok mati semua? Waduh, saya takut kegelapan lagi, kata si ibu ini yang tiba-tiba masuk ke kamar. Ada suara dari lilin keempat. Jangan khawatir ibu, masih ada saya. Saya lilin keempat. Nama saya Harapan. Saya
bersedia untuk menghidupkan lilin damai, lilin iman, dan lilin cinta teman-teman saya. Asal ibu percaya. Akhirnya si ibu mengambil lilin harapan tadi, lalu menyalakan 3 lilin yang sudah mati. Akhirnya mereka hidup, damai hidup lagi, iman tumbuh lagi, cinta menggelora. Subhanallah. Dengan harapan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini iktibar untuk kita. Bahwa apa yang telah kita lakukan, berupa maksiat sekalipun, banyaknya dosa, sebanyak buih di lautan, yakinlah ketika kita bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat. Tahukah bagaimana Umar bin Khattab yang punya cita-cita membunuh Nabi, bercita-cita membunuh Rasul dengan pedangnya sendiri, mengubur hidup-hidup putrinya, bergelimang dosa. Tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, harapan kemudian muncul, taubat, dan kemudian menjadi orang kepercayaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, perhatikan apa yang telah kita lakukan, dan perhatikan pula apa yang sedang dan akan kita lakukan agar kita selamat kelak di akhirat. Semoga Allah membahagiakan kita di tempat yang abadi, yaitu akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.